Tanggapan terhadap penolakan jenazah COVID-19 oleh Ustadz Abdul Somad, Kiai Haji Said Akil Siraj, Ganjar Pranowo, dan penjelasan tentang COVID-19 oleh Dr. Nahlah Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Saya diminta pendapat mengenai penolakan masyarakat terhadap jenazah saudara-saudara kita yang terkena wabah corona. Di antara kewajiban fardu kifayah bagi seorang muslim kalau ada saudaranya meninggal 4: memandikan, mengkafankan, menyolatkan, memakamkan. Nah, yang jadi masalah yang keempat ini, memakamkan. Apa kendalanya, mengapa jenazahnya mesti ditolak untuk dimakamkan di pemakaman umum tersebut? Tentu saja karena dikhawatirkan akan menebarkan wabah penyakit. Tidak ada yang paling mengerti tentang penyakit ini kecuali dokter. Idza wusilal amru ila ghairi ahlihi, kalau diserahkan suatu perkara yang tidak pada ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Sebab itu kita tanya kepada dokter yang amanah, dokter yang ngaji, dokter yang dekat dengan kiai, dokter yang ahlus sunnah wal jamaah. Pak dokter, ini kalau ada orang kena penyakit corona meninggal dunia, lalu kemudian ditutup dengan kain kafan, setelah itu dengan plastik diikat, masuk ke dalam tanah, apakah masih menyebar lagi? Dokternya menjawab, tidak, karena plastik itu hancur puluhan tahun, bahkan lebih sekian puluh tahun baru dia hancur, baru wabah bisa keluar, dan wabah waktu itu sudah mati. Maka kalau sudah tidak ada kekhawatiran lagi sedikit pun, maka kita terima. Adapun karena diluapkan oleh perasaan, karena persepsi, karena prasangka, maka sesungguhnya kita sudah berbuat tidak seperti pengetahuan kita. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau berbicara, berbuat sesuatu yang engkau tidak punya ilmu di situ. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati kecil, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, bila bapak-bapak dokter yang amanah sudah mengatakan ini tidak lagi menular, maka kita sebagai warga masyarakat, kita terima. Apalagi tanah wakaf itu bukan punya kita, tapi milik kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paling tidak mampu menjadi penawar. Masalah kita sudah banyak, tidak lagi kita tambah dengan masalah-masalah yang lain. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saudaranya, keluarganya meninggal dunia, keluarganya menjadi syahid, dan saudaranya diberikan kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan negeri kita, negeri yang lain dilepaskan dari wabah bencana corona ini secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat Islam telah mewajibkan kepada kita, umat Islam, harus menghormati jenazah sesama umat Islam. Maka siapapun jenazah yang beragama Islam harus kita tangani dengan penuh penghargaan, dimandikan yang bersih, yang suci, dikafani dengan syarat-syarat tertentu, kemudian dikubur dengan penuh penghormatan, penghargaan. Tidak boleh diremehkan atau mendapatkan penghinaan. Nah, sekarang masalahnya jenazah yang kena penyakit menular seperti corona ini. Pertama, dari pihak rumah sakit harus menanganinya dengan betul-betul safety. Jadi seperti dibungkus plastik yang sudah betul-betul aman, dan diantar ke keluarganya. Keluarga tidak usah membukanya, sudah aman, sudah betul-betul rapi sesuai dengan aturan medis. Kemudian kita salati dan kita antar ke kuburan dengan penuh penghargaan seperti kepada jenazah yang biasa. Bahkan mari kita doakan
orang yang meninggal kena COVID-19 ini, insya Allah syahid. Kita pun dapat pahala ketika mengantarkan jenazahnya. Ya, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, jangan menolak kehadiran jenazah saudara kita yang meninggal akibat COVID-19 ini. Dengan syarat, sudah barang tentu, pihak rumah sakit yang menangani jenazahnya sudah betul-betul menjalankan keamanan atau safety yang sesuai dengan jenazah COVID-19 ini mulai muncul di beberapa tempat. Kalau nggak ada virusnya, kenapa warga sana nolak gitu? Nah itu salah pengertian. Bahwa saya aja berani Pak, di atas seperti Pak saya berani. Gini saya berani sendiri nih. Karena penelitian dari Bupati itu sangat counter bahwa virus corona itu sangat berbahaya. Tapi bukan mayatnya. Ada virus itu adanya di orang hidup. Kalau virus itu adanya di orang hidup, bukan orang mati. Tolong betul, saya meminta. Saya sudah tanya pada beberapa pakar, kalau itu sudah meninggal, terus kemudian prosedur SOP-nya sudah bagus, semua sudah dibungkus, itu tidak apa-apa. Yang penting Anda nggak usah ikut mafia, ikuti prosedurnya. Maka kalau sudah dikubur sudah selesai, karena virusnya akan ikut mati juga di situ. Jangan ditolak. Satu, stigmatisasi pada korban dan keluarganya, termasuk yang sudah meninggal, pasti akan sangat jatuh. Yang kedua, masyarakat yang sudah terstigmatisasi itu akan ditolak di mana-mana. Kasihan, dia butuh dukungan, bukan musuh kita kan. Banyak yang sudah sembuh. Maka saya mohon kepada masyarakat ikuti ketentuan yang ada dari pemerintah dan jangan perasaan baik. Ketika seperti apa sih keluarganya, melihat mukanya nggak boleh, melihat mayatnya nggak boleh, orang tercintanya meninggal, dan kemudian melayat juga nggak boleh. Itu sudah sakit. Tolong jangan ditambah lagi perasaan Hukumnya gimana itu Pak? Bukannya kalau menguburkan mayat itu sebuah tindakan harus dipercepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban umat Islam terhadap orang yang sudah meninggal itu untuk yang non muslim itu ada dua. Yang pertama adalah mengangkat jenazah, yang kedua menguburkan. Kalau muslim kepada muslim itu ada 5. Yang pertama wajib memandikan, mengkafani, menyolati, mengangkat jenazah, dan yang kelima adalah menguburkan. Itu fardu kifayah. Kalau ditolak dosa semuanya. Sehingga kita harus arif, bijaksana. Yang punya kewajiban bukan mayatnya. Mayat tidak pernah punya kewajiban. Yang punya kewajiban yang hidup, yang dosa adalah yang hidup. Menolak juga dosa. Hukumnya Ganjar. Pak Dokter, pertanyaan warga yang bikin takut dia, gregetan, mungkin karena nggak ngerti. Pak, itu kalau dikuburkan di dekat rumah saya kan merembes nanti, terus kemudian virusnya itu jalan-jalan tekan ngomahku. Kali lewat banyu tekan ngomahku. Apakah virus itu bisa jalan-jalan? Awalnya jenazah tentunya kita amankan dengan klorin, artinya dia tetap kondisinya aman untuk petugas. Kemudian tadi untuk memandikan sekaligus membutuhkan itu dengan air biasa. Setelah itu kita ulangi klorin lagi dan kita mulai plastiki yang pertama dulu Pak Ganjar. Diplastiki, dibalut dengan bahan kedap air ya, di sini plastik yang paling mudah. Kemudian setelah itu sebetulnya jenazah ini dalam kondisi sudah mulai aman, artinya tidak bisa keluar-keluar lagi, baik cairan maupun sesuatu yang ada atau materi pada tubuhnya. Setelah itu untuk syarat tadi tetap kita penuhi dengan pengkafanan, artinya karena ini muslim, kalau non muslim pakainya kita tempelkan di atasnya sesuai dengan agama dan keyakinan. Setelah itu kita plastik lagi untuk yang kedua, lapis kedua. Setelah itu kita siram lagi dengan klorin. Kita diamkan dulu sampai betul-betul dia rata. Kita lapisi lagi yang ketiga Pak Ganjar. Untuk terakhirnya ini kita klorin lagi. Nah, setelah itu ini siap untuk kita pindah ke peti jenazah. Bahwa yang kita hadapi ini virus. Kalau virus ini strukturnya ini tidak lebih kuat daripada mungkin bakteri atau yang lain. Jadi kalau misalnya antrak, dia bisa bertahan di tanah mungkin sampai 10 tahun. Nah ini virus nggak kuat Pak. Jadi begitu dia dikuburkan dia akan mati. Lagi-lagi saya akan ngomongin tentang COVID-19 atau yang mungkin lebih dikenal sebagai virus corona. Mudah-mudahan belum pada bosan dan jangan sampai bosan dulu. Karena banyak sekali informasi sekarang yang beredar, belum tentu betul, masih banyak hoax-hoax yang harus dibasmi. Dan bagi teman-teman yang bisa mendapatkan banyak informasi, semoga dapat juga meneruskan informasi ini, karena apa yang kita lakukan harus kita mulai dari diri kita sendiri dan kita ajak teman-teman di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama.
yang mau kita bahas dan mau saya tekankan sekali lagi adalah bahwa virus corona ini atau yang dinamakan virus SARS-CoV-2 ini adalah virus yang sangat baru. Apa dampak dari fakta bahwa ini adalah virus yang baru? Yang pertama, berarti kita belum tahu pasti sifat dari virus ini. Yang kedua, kita belum tahu pasti efek dan berapa lama efek yang akan disebabkan oleh virus ini. Yang ketiga, belum ada obat yang betul-betul efektif untuk melawan virus ini. Yang keempat, belum ada vaksin yang bisa mencegah seseorang untuk tidak terinfeksi virus ini. Jadi itu yang teman-teman harus selalu ingat. Informasi ini bukan untuk membuat teman-teman panik, tapi untuk membuat teman-teman lebih waspada bahwa memang apa yang sedang kita hadapi ini betul-betul nyata. Dan bersama-sama kita bisa mencegah penularan virus ini lebih luas. Secara umum ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, gejala yang ditimbulkan itu mirip-mirip. Demam, sakit kepala, lemah, letih, lesu, pegel-pegel, seperti itu. Bagaimana dengan virus yang masuk spesifik langsung ke infeksi saluran pernapasan? Ada pilek, hidung meler, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, batuk, sesak nafas, nyeri dada. Gimana dengan virus SARS-CoV-2 atau virus corona? Gejalanya sangat bervariasi. Jadi gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu bisa ada pada orang yang terinfeksi virus ini. Dan juga jumlah gejala yang timbul itu juga bervariasi. Apa sih yang menyebabkan gejala ini sangat bervariasi? Daya tahan tubuh masing-masing orang. Jadi kalau kita nih yang sebagai anak muda, sehat, nggak ada penyakit, daya tahan tubuhnya baik, kemungkinan gejala yang kita alami ketika kita terinfeksi virus ini sangat ringan atau bahkan sama sekali tidak ada gejalanya. Sekali lagi saya tekankan, orang dengan daya tahan tubuh yang baik itu bisa tidak ada gejalanya walaupun virusnya sudah ada di dalam tubuh kita. Dan orang dengan daya tahan tubuh yang baik, dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri karena pada dasarnya virus itu memang self-limited disease. Jadi daya tahan tubuh kita sendiri bisa membasmi virus itu. Bagaimana dengan orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah? Tentunya akan dapat mengalami gejala yang lebih berat. Bisa sampai sesak nafas, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Siapa saja sih orang-orang yang kita tahu daya tahan tubuhnya rendah? Yang pertama, orang tua yang usianya di atas 60 tahun. Yang kedua, orang-orang dengan penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu apa? Jadi penyakit yang biasanya lagi-lagi ada di orang tua, seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru, sakit liver, kanker, dan lain-lain. Nah, orang-orang inilah yang akan sangat menderita ketika dia terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 atau virus corona ini. Untuk kita yang daya tahan tubuhnya baik, ketika kita terinfeksi virus ini, kita bisa hanya dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita, terus kita bisa melawan virus ini. Tapi bagaimana dengan orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah? Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita cegah supaya mereka tidak tertular virus ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka-mereka yang daya tahan tubuhnya rendah? Dengan cara jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Kenapa? Karena virus ini yang paling kita takutkan dan sudah kita tahu dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat amat cepat dan lebih mudah dan lebih cepat di tempat-tempat keramaian. Tapi lagi-lagi jangan panik. Bukan berarti kalau teman-teman yang masih muda dan sehat ini merasa, oh saya ada gejala-gejala COVID-19 nih, ada demam-demam yang sumeng-sumeng, demam rendah, nyeri tenggorokan, sedikit pilek, sedikit batuk, terus harus langsung ke rumah sakit. Bukan itu maksud saya. Bukan berarti kalau teman-teman ada gejala itu harus segera ke rumah sakit. Apa yang harus kita lakukan? Ketika mengalami gejala itu, lagi-lagi di rumah aja, tingkatin daya tahan tubuh dari rumah. Dengan cara apa? Istirahat yang cukup, tidur malam yang cukup, 7-9 jam, makan makanan bergizi, minum air yang banyak, kalau bisa lakukan olahraga atau aktivitas ringan di rumah. Kenapa untuk kita yang muda dan sehat ketika mengalami gejala-gejala penyakit COVID-19 lebih baik di rumah aja dan nggak perlu ke rumah sakit?
Karena kita mau memastikan bahwa rumah sakit itu tetap tersedia untuk mereka yang betul-betul membutuhkan. Orang tua, orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, dan orang-orang muda yang mengalami gejala berat seperti sesak nafas. Mereka itulah yang harus segera ke rumah sakit. Jadi kita pastikan rumah sakit memang untuk mereka yang membutuhkan. Kalau kita bisa di rumah aja. Bagaimana dengan kita yang tidak ada gejala? Sebaiknya tetap jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Kenapa? Karena seperti yang tadi sudah sempat saya jelaskan, orang dengan daya tahan tubuh baik bisa jadi tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi kalau dari luar dia terlihat sehat, belum tentu tidak ada virus itu di dalam tubuhnya. Dan orang-orang tanpa gejala ini tetap bisa menularkan ke orang lain. Melalui apa? Misalnya, kita lagi ngobrol-ngobrol sambil makan, dia tersedak, batuk, virusnya banyak di situ. Atau lagi di mobil bareng, AC-nya kenceng banget, kedinginan, dia bersin, virusnya ada di situ. Penting untuk kita jaga jarak 1 meter untuk memastikan droplet yang keluar melalui batuk ataupun bersin tidak terkena pada kita. Penting sekali untuk kita untuk selalu cuci tangan dengan cara yang benar dan sering-sering untuk memastikan jika secara tidak sengaja kita menyentuh droplet itu, kita bisa membersihkannya. Dan yang juga penting, jangan menyentuh wajah dengan tangan kita yang belum bersih. Kenapa? Karena virus akan lebih cepat menyebar, lebih cepat masuk melalui mukosa mata, hidung, dan mulut. Penting untuk kita menghindari keramaian untuk memutus rantai penularan ini. Penting untuk kita di rumah aja supaya kita bisa terus meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk dapat melawan virus ini. Bagaimana untuk kita yang tidak bisa di rumah aja, terpaksa harus bekerja di luar atau harus pergi keluar, tetap usahakan untuk menjaga jarak. Jaga jarak 1 meter dan usahakan sebisa mungkin menghindari keramaian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan yang bersih. Kalau tidak bisa menemukan air dan sabun, kita bisa menggunakan sanitizer. Para peneliti, dokter-dokter, farmasis, tenaga medis, dan semua sedang berusaha mati-matian untuk mencari obat dan vaksin dari virus ini. Mari kita berperan membantu mereka dengan cara jangan panik tapi tetap waspada. Kita jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Nggak perlu ke rumah sakit kalau gejalanya ringan. Pastikan rumah sakit tersedia untuk mereka yang membutuhkan, orang-orang tua, orang dengan daya tahan tubuh rendah, dan orang-orang dengan gejala yang berat seperti sesak nafas. Yuk teman-teman, kita bareng-bareng lawan virus SARS-CoV-2 ini. Dan untuk teman-teman medis, tetap semangat. Hentikan penolakan jenazah pasien COVID-19. Mereka butuh dukungan, mereka bukan musuh kita. Jangan ditolak. Dan mari kita simak beberapa fakta terkait jenazah pasien COVID-19 berikut ini. Pertama, perlu diketahui bahwa di Indonesia sendiri ada yang namanya pedoman atau aturan, termasuk tata cara penanganan jenazah pasien COVID-19. Pedoman yang dirilis Kementerian Kesehatan itu menyebut jenazah pasien COVID-19 bakal dibungkus dan bukan sembarang pembungkus. Kantong jenazah tersebut pun dijamin anti tembus. Kedua, WHO menyebut jenazah pasien corona tak semudah itu menularkan virusnya. Hal itu karena sebagian besar virus terletak pada saluran pernafasan manusia. Penyebaran terjadi ketika pasien batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan. Ketiga, WHO juga menegaskan bahwa jenazah pasien corona tak harus dikremasi. Jenazah tetap bisa dikubur asal penanganannya sesuai prosedur yang berlaku. Keempat, hingga kini WHO mengaku belum ada laporan pasien positif corona tertular dari jenazah. Sekali lagi, jangan ditolak, mereka butuh dukungan. Dan tolong bantu sebarkan pesan ini supaya banyak orang mengerti. Bagikan video ini, mari kita gunakan medsos untuk berbagi kebaikan, jangan kecemasan.